Zaman dulu saya belum tahu ilmu herba, belum tahu ilmu itu Nabawi itu. Saya langsung ke Romani Pak. 2009. 5 hari ya masuk sampai ke dalam pisu berarti isunya anak ya sehari mari langsung dia bangun manggil saya, tapi Masya Allah saya hidup lagi, saya sudah mulai. Tetapi 5 hari di situ tidak ada penurunan, panasnya nggak turun. Ini kenapa? Terus saya pikir barangkali ini ada yang salah saya deh. Saya ketika ada saya langsung ke saya Pak, langsung ke saya. Saya berarti kurang ini mungkin ya. Saya harus ke sana. Bukan ke Allah, saya ke saya. Saya ada yang nggak beres saya. Saya ada dosa apa? Bukan nyalakan Allah. Allah nggak salah. Kita yang salah sebenarnya. Maka kalau orang-orang tasawuf itu tidak pernah dia minta pahala. Dia malu dia minta pahala. Pahalanya, nikmatnya luar biasa. Kalau mata bisa melihat itu nikmat luar biasa. Kalian bisa mendengar sudah ada biasa. Makanya kalau orang-orang tasawuf itu nggak pernah minta pahala, mintanya istighfar, mintanya ampun. Karena amalan yang diamalkan nggak sebanding dengan nanti surga yang kita dapat. Ataupun nikmat yang nikmat itu nggak sebanding dengan amalan yang kita amalkan. Kita banyak bermaksiat. Betul ya? Di sini ada nggak yang nggak punya dosa? Ada nggak yang nggak punya dosa sama sekali? Ada yang bersih dosanya? Nggak ada. Ada nggak yang dosanya banyak? Banyak. Semua punya dosa. Makanya kita ngaku. Maka ketika waktu itu saya langsung evaluasi, oh iya ini paling anak saya ada yang salah, saya langsung ambil paksa. Saya ambil paksa, tanda tangan ya sama dokter ya. Tanggung deh Pak, ini anak saya tahu saya pulang. Mohon maaf, lupa saya lempar ke sungai Pak, lupa satu persok itu lempar ke sungai, saya langsung lari ke pondok, saya sedekah ke pondok. Ini kisah nyata sedekah pondok, sampai rumah sembuh, adem tuh, ceria. Masya Allah, kenapa cukup sedekah ternyata itu obatnya itu. Ini saya alami tahun 2009 tuh. Anak yang sekarang sudah kelas 3 SMP sekarang di Magelang itu. Alhamdulillah dengan sedekah itu. 5 hari di situ nggak ada sembuh-sembuhnya. Panasnya lagi terus. Dengan sedekah, subhanallah, Allah menolong itu. Tadi Quran tadi. Sedekah membuat sakit kita sembuh. Sedekah membuat kita banyak saudara. Sedekah membuat rezeki kita bertambah. Yakin ya itu? Yakin. Dengan sedekah. Dan salah satu yang menjadi asbab kita Allah turunkan rahmatnya dengan sedekah tadi. Saya yakin itu. Saya terus penikmat sedekah ya. Kita beri harus sedekah itu. Minimal pagi subuh itu saya selalu harus. Ini yang saya lakukan dan kemarin saya keluarkan kemana-mana. Allah mudahkan kita urusan kita, mudahkan urusan semuanya, urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita disihatkan, kan gitu ya? Ya sedekah tadi. Baik ya sampai di sini ya. Ya. Nah, ketika kita Islam itu sepakat dengan yang Rasul ajarkan, maka tidak akan ada salahnya, tidak akan pernah ada sakit-sakitnya anak-anak. Jadi kadang-kala itu kita menyatakan Allah, seringnya kenapa ya Allah? Nggak boleh. Kenapa kok saya sakit? Saya sudah sedekah, saya sudah sholat, kenapa masih begini? Ada yang gitu ya? Menjustifikasi itu nggak boleh, itu bukan ranah kita. Kita harus memperbaiki diri. Oh saya harus hidup yang sesuai dengan Rasulullah. Ya makan makanan yang halal dan thayyib, minum dengan minuman yang baik, dengan yang berbuat haram ya. Makanan haram itu berbahaya. Ya, sekali makan haram maka amal kita nggak akan diampuni oleh Allah selama berapa? 4 hari malam. Subhanallah. Ketika kita satu kali makan barang haram, apalagi seorang bapak yang setiap hari sebagai pencari nafkah, kita mencari nafkah ya bukan memberi ya, kita mau menerima nafkah dan menjemput nafkah ya, harus disalurkan pada istri kita salurkan. Ini bukan memberi, kita hanya menyalurkan aja, bukan memberi. Yang memberi Allah. Lalu pulang membawa harta yang haram, masuk. Anak kita diatur susah, istri kita juga diatur susah, itu karena barang haram. Maka mari titik Nabawi ini diajarkan bagaimana makanan yang halal. Misalkan kita makan ayam, ya ayam itu juga ayam yang halal, jangan ayam yang haram gitu ya. Caranya belahnya seperti ini. Ya. Dan Rasulullah juga sebenarnya makan daging Pak. Daging beda dengan apa? Daging kambing. Kambing kan mengandung kolesterol, betul nggak? Enggak. Kambing mengandung
cempe. Oh ya, mau cempe gitu ya. Beres panen. Ya mau cempe. Enggak kenal. Dulunya Rasulullah makanya daging kambing. Saya pernah bersama-sama Allah yarham, adalah pernah ketemu dengan beliau sekali, kalau bertemu sekali. Tahu namanya Syekh Yusuf Qaradawi? Tahu ya? Saya pernah ketemu sekali di Sentul tahun 2012 ya. Kita ada doroh Ruqyah bersama beliau hadir. Makanya beliau kalau makan itu luar biasa. Sampil, tahu sampil ya? Sampil kami itu saya habis makan tanpa nasi. Semua Allah saya antum jangan lihat yang saya makan, tapi antum lihatlah output saya. Ya beliau membuat kita banyak sekali, tahunya kan. Makanya itu outputnya banyak sekali. Itu orang-orang itu makanya daging kambing bukan daging sapi. Dan susunya pun susu kambing, susu sapi. Maka ketika ada anak disuruh ibunya kok, nah ambilkan air, mau gitu, karena dia anak minum sapi. Rasulullah bikin susu kambing, Pak. Kenapa kambing? Kambing itu ada jiwa leadership. Saya sering menyampaikan di beberapa forum itu, kambing itu kenapa Rasulullah pilih kambing? Karena kambing itu punya jiwa kepemimpinan ya. Kambing itu dikasih makan diam, betul? Betul. Tapi dia ngempet ketika dia lapar begitu dikasih makan diam. Lain dengan ayam. Ayam itu lapar gaduh, kenyang juga gaduh. Ada nggak ayam habis makan terus tenang? Nggak ada. Pasti gaduh. Baru kambing tidak. Nanti itu kambing dia ketika di gembala, ada yang pernah gembala kambing? Sering. Orang kota semua nggak ada orang kampung ya? Waktu kecil. Waktu kecil ya. Yeah. Rasulullah gembala kambing kan? Kambing itu ketika diikat di salah satu pohon, yang lainnya nggak kemana-mana. Begitu diambil satu, maka dia akan ikut semuanya. Betul? Itulah nama jiwa leadership. Maka apa yang kita makan akan membentuk karakter kita. Ya, orang suka makan kambing, enak diatur, kamar diatur, manutan gitu ya. Ini kira kudu, sedang manutan tapi bukan berarti. Ya, tapi berpikir juga. Maka mari biasakan minum susu kambing, daging yang kambing. Jangan sih ya, nanti saya naik darah saya enggak. Nggak bakal naik darah kalau kita pola makannya benar. Saya sering mendampingi seorang Habib beberapa kali ya, bertahun-tahun ya bersama Habib, mendampingi Habib Muhammad Habib. Beliau itu kalau makan daging itu, makan sate, sebelum makan itu beliau makannya nanas dulu makan, baru makan daging. Ini yang saya ikuti karena beliau sudah usia 70 tahun lebih, tapi biasa makan namanya batibul, tahu batibul ya? Batibul kan itu biasa. Ya. Tegal enak itu. Tegal. Ya. Itu beliau seringnya gitu. Karena saya kalau kesini ke Jawa Tengah pasti ngobrol saya. Antar dampingi saya ya. Saya mau ke Jawa Tengah. Dan beliau pasti nginepnya di Guci. Guci itu sana ya berendam daerah panas itu, terus minum makan batu. Beliau sana kalau makan kambing, tapi nggak sakit. Karena apa? Sebelum makan kambing beliau makan nanas juga. Nanas juga dia makan. Ini beliau salah satu zuriyah Nabi beliau, seorang Habib. Ya. Jadi itu yang saya saya alami, saya rasakan beberapa kali mendampingi beliau, dan ternyata kambing nggak menjadi orang itu jadi naik darah, enggak pakai gula ya, gulanya kan nasi ya. Jadi ketika kita tadi gulanya karbonya dikurangi, yang ibu-ibu terutama yang sudah sepuh coba mulai hari ini nanti pulang nggak makan nasi deh, makan nasi kalau malam kayak kambing. Kalau kita makannya kan aneh, nasinya setumpuk tapi dagingnya suwir-suwir. Ya, panasnya itu nasinya dikit, dagingnya banyak. Jadi lauknya itu daging, lauknya itu nasi makan. Kalau sini enggak, ini kebalik. Coba lihat makan soto dulu, ayamnya kan disuwir-suwir ya. Nah, gitu. Jadi dia pada orang-orang saya nggak begitu. Dagingnya banyak, nasinya dikit. Mari bersama-sama kita menurut Rasulullah. Ini sudah habis waktunya? Masih banyak? Ya. Oke, baik. Sebelum mungkin bisa ada yang mau bertanya atau mau menyampaikan apa menambahin, silakan. Saya kasih waktu